sebelumnya secara proses ya. Kalau kita ini saya bayangkan Anda nanti dan saya harapkan Anda nanti adalah sebagai pimpinan, minimal pimpinan di instalasi rekaman medis. Tapi itu paling minimal ya. Nah, saya harapkan Anda nanti di samping mengembangkan diri sebagai petugas rekam medis, ya Anda bisa berkembang punya usaha, punya organisasi lain, mungkin Anda punya ya bisnis ya, walaupun mungkin tidak terlihat, tapi itu nanti akan berkembang terus ya, akan berkembang terus. Nah, perencanaan SDM itu penting ya. Perencanaan SDM itu penting. Kenapa? Karena suatu unit apapun itu kan pasti eh, manusia ya. Pasti ada manusia di baliknya. Nah, katanya Singapura itu berkembang atau tumbuh berkembang walaupun alamnya itu tidak ada sumber daya atau sangat sedikit, tapi mereka Singapura ini relatif menjadi negara yang maju, relatif maju. Kenapa? Karena mereka SDM-nya memang SDM yang eh, tumbuh dan berkembang terus. Gitu. Saya tidak ngomong lebih rendah dari Indonesia ini lebih rendah, saya nggak ngomong gitu. Indonesia tetap lebih maju ya, tetap lebih maju. Kita sudah bisa membuat tank, kita bisa membuat pesawat, kita membuat kapal selam, kita sudah membuat prototipe apa namanya wahana yang menyelam tapi langsung terbang juga ada kalau nggak salah itu ya. Kita kalau membuat mobil aja juga sudah bisa, pesawat angkut juga bisa, senapan yang apa senjata yang ternyata selalu membawa tentara menjadi juara apa namanya satu dalam lomba menembak kita sudah punya. Jadi kita ini negara besar. Nah, kenapa kita menjadi negara besar itu karena SDM-nya, karena SDM-nya. Jadi sumber daya Indonesia sejak kita zaman dijajah kemudian merdeka sampai sekarang itu relatif tetap jenisnya dan semakin berkurang. Tapi kita ternyata semakin maju, ya semakin maju. Kenapa? Karena manusianya berubah, gitu. Manusia berubah. Nah, itu. Jadi sumber daya itu pemilihan sumber daya itu penting seperti itu. Sehingga kalau Anda nanti punya anak misalnya, kalau sudah lulus kerja berumah tangga punya anak, maka itu penting mendidik anak, membekali anak dengan bekal-bekal yang diperlukan supaya bisa survival dan berkembang. Bukan yang penting itu mewarisi atau ngasih uang yang banyak, kan? Tapi membekali dengan SDM-nya itu supaya berkualitas. Nah, kalau dilihat ya, ini contoh, ini bahkan suatu organisasi ya. Nah, instalasi rekam medik atau organisasi rekam medis atau rumah sakit itu untuk menghasilkan suatu produk yaitu barang atau jasa. Kalau rumah sakit jasa ya, rekam medik itu jasa. Itu berproses. Nah, untuk berproses itu membutuhkan bahan-bahan masukan itu. Ada tenaga kerja, modal, material, energi, tanah, informasi, kemauan, ya, tekad, kerja keras. Nah, itu semua dikendalikan oleh tenaga kerja, oleh SDM. Karena itu perencanaan sumber daya manusia itu yang tepat, yang penting, dan mendapatkan SDM yang sesuai dengan harapan untuk mendukung tujuan strategis dari perusahaan itu sangat penting sekali. Jadi tenaga kerja itu penting. Saya nggak ngomong penting, saya nggak ngomong tenaga kerja yang pinter, tapi tenaga kerja yang tepat. Kenapa? Tidak selalu kita sebagai owner suatu organisasi itu membutuhkan yang pinter, tidak selalu. Tapi kita harus mencari yang tepat. Kadang-kadang kita membutuhkan yang produk bodoh, nah, itu ya. Produk bodoh, tapi loyal, mau belajar terus, pekerja keras, disiplin, itu lebih enak daripada punya karyawan yang pinter tapi tidak loyal, sumber penyakit, ya, sumber perpecahan, sumber ketidakkompakan, ya, itu dibuang aja itu. Jadi tidak harus pinter ya, tapi tepat begitu ya. Nah, di mana letak perencanaan SDM letaknya ya? Jadi kalau secara oh, enggak kelihatan semua.
Jadi ruang lingkup sumber daya manusia itu ya mulai dari pengadaan SDM, pengadaan dari tidak ada menjadi ada, ya, di situ pengadaan SDM. Kemudian setelah ada, bagaimana mengelola SDM itu, ya, bagaimana mengelola SDM itu bagian dari human resource ya. Kalau di pabrik, di perusahaan itu biasanya ada bagian HRD, human resource development ya. Kalau di institusi swasta, institusi negeri, bagian kepegawaian. Nah, jadi setelah ada pegawai, bagaimana cara mengelola, ya, kemudian bagaimana supaya yang sudah retensinya bagus di perusahaan itu kemudian berkembang, ya, berkembang terus, ya, menghasilkan output perusahaan yang sesuai gitu. Nah, untuk pelepasan SDM itu jarang jarang dibahas walaupun perlu diketahui ya, terutama saat Anda menjadi praktisi. Nah, jadi porsinya human resource itu di pengelolaan SDM dan pengembangan. Pengelolaan dan karena terus-menerus pengelolaan dan pengembangan terus-menerus. Nah, kalau pengadaan itu satu kali atau temporer ya, saat dibutuhkan. Jadi posisi di perencanaan SDM itu adalah di pengadaan, posisi perencanaan SDM ya. Jadi setelah mengetahui spesifikasi kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan, kemudian dilakukan rekrutmen dan seleksi, ya, kemudian lolos beberapa dari mereka, kemudian dilakukan penerimaan karyawan, ya, dan seterusnya sampai pengelola. Nah, di sini posisinya, posisi dari perencanaan SDM itu gimana? Nanti Anda akan sampai kemana ini? Sampai ke pengembangan kompetensi. Di mata kuliah PUKRM ini Anda nanti akan sampai di sini ya. Di sini nanti Anda ada pengetahuan tentang kedisiplinan karyawan, penilaian kinerja, pelatihan karyawan, pengembangan kompetensi nanti ada dibekali. Ya, dibekali. Nah, untuk pengunduran diri, pemutusan bekerja, pemutusan hubungan kerja tidak disinggung sama sekali. Gitu. Saya tidak ada ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud perencanaan SDM? Jadi perencanaan SDM itu adalah tahapan-tahapan proses yang tertentu ya. Tahapan-tahapan proses yang tertentu untuk memprediksi kebutuhan atau di sini disebut demand, ya, permintaan dan penawaran SDM di masa depan. Itu perencanaan. Jadi proses yang tertentu sistematis ya untuk meramalkan permintaan atau demand dan penawaran yaitu suplai SDM di masa depan. Nah, definisi mungkin nggak terlalu penting ya, tapi tujuan penting ya. Tujuan perencanaan apa? Tujuan perencanaan yaitu menentukan jumlah SDM berdasarkan karakteristik masing-masing yang dibutuhkan. Dibutuhkan itu apa? Untuk mencapai tujuan strategik, operasional maupun fungsional dari organisasi. Tujuan strategik, eh, operasional, dan fungsional dari organisasi. Karena itu, untuk membuat perencanaan yang baik, maka Anda harus memahami tujuan strategisnya apa dari organisasi Anda, terus tujuan harian operasionalnya apa. Kalau mungkin disinggung di sini, taruhlah di sini Nabela nanti punya rumah sakit ya, 100 tempat tidur ya. Sekarang mungkin masih punya satu tempat tidur di kos-kosan di rumahnya. Nah, suatu saat Nabela punya rumah sakit, maka atau ya rumah sakit lah. Rumah sakit kan minimal kalau nggak salah bisa 50 tempat tidur ya. 50 sudah banyak ya. 50 tempat tidur. Nah, sekarang tujuan perencanaan SDM seorang pemilik rumah sakit yang satu itu apa? Kan gitu. Nah, itu perlu memahami ownernya. Oh, ownernya ingin berkembang, rumah sakitnya ingin berkembang menjadi rumah sakit kedua, rumah sakit ketiga seperti Hermina. Ada Hermina di Malang, Hermina di Tangerang, Hermina di Jogja, Hermina di Surabaya, Hermina di Sidoarjo, Hermina di macam-macam ya. Berkembang. Nah, jadi tujuan strategik itu dipahami apakah ingin berkembang terus. Nah, itu mempengaruhi siapa yang direkrut kan. Yang direkrut kalau strateginya ingin berkembang, maka orang dengan kemampuan-kemampuan manajerial dan visi ke depan yang bagus kan gitu. Tapi kalau hanya tujuan supaya rumah sakit ini
bertahan, ya, margin labanya banyak, kemudian hariannya itu bisa berjalan dengan lancar, ya wis pokoknya wong sing cukup merekrut orang-orang yang patuh, disiplin, dibayar kerja, nggak punya visi ke depan, nggak menyukai tantangan, kan begitu. Nah, itu penting sekali untuk memahami itu. Jadi nggak perlu Anda kalau hanya ingin punya rumah sakit satu, ternyata ingin merekrut orang-orang dengan kemampuan manajerial, visi ke depan yang bagus. Nggak perlu. Karena untuk kakean wong pinter malah rusak, nggak jalan, kan begitu. Coba rumah sakit itu semuanya dipegang oleh mantan direktur 5 gitu, ngelumpuk semua di rumah sakit, nggak jalan ya. Gitu ya. Jadi nggak harus yang pinter, tapi yang tepat. Karena itu perencanaan SDM perlu memahami itu. Contoh sekarang itu contoh yang besar ya, contoh yang kecil. Kalau Anda mungkin nanti mempunyai klinik ya, ini rekam medik yang nggak ada usaha swasta nih. Anggaplah Anda nanti punya klinik ya. Klinik itu tanpa tempat tidur yang inap ya, yang hanya poli harian sama gawat darurat UGD ya. Paling karyawannya dokter ya, 3 atau 1 atau 2, terus perawatnya yang banyak yang bisa dikasih, terus bisa menggantikan yang libur 2 hari seminggu kan gitu. Ada CS sekaligus security kan gitu. Nah, operasionalnya kan berbeda. Operasional berarti bagaimana supaya mendapatkan karyawan yang loyal kan gitu. Loyal maksudnya nggak pindah-pindah ya, sedikit terus kerasan orang pindah-pindah, kerasan di sini ya, kerasan di tempat kerjamu, sehingga nanti bisa dikasih kesempatan pelatihan, kasih berkembang, karena toh setelah pelatihan pinter kan tetap di tempat kerjamu kan begitu. Nah seperti itu. Jadi saat rekrut pun Anda nggak perlu lagi ganteng, ada lagi wahyu bagah diterima wae gitu. Nggak seperti itu, nggak seperti itu. Tergantung kebutuhannya gimana. Gitu. Oke, itu ya untuk terkait dengan apa kurang lebih esensi dari perencanaan SDM. Ada jumlah, ada karakter karakteristik dari sejumlah yang kita rencanakan. Karakteristiknya sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan apa? Nggak tahu. Mungkin tujuan strategik, mungkin operasional, mungkin strategik operasional, sekaligus fungsional. Loh, yang fungsional ini gimana, Pak? Ya, itu macam-macam ya. Dia sebagai manusia, kalau dia ternyata datang dan ternyata dia itu membawa penyakit, dia pemalas, seneng hotel, us cepet-cepet dan ditokno, nanti selak nular gitu. Selak nular, nah karyawan lainnya malah jadi gawe sebelum api lilin itu membesar, membakar gedung, sebaiknya api lilin dipadamkan lebih dulu. Jadi karyawan itu cepat-cepat diamputasi, dikeluarkan, gitu ya. Nah ini karena berpikir tentang SDM, tentang manajemen ya berarti kita seakan-akan owner ya, gitu. Terus itu ya. Nah, jadi untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia yang akan datang, itu bisa menggunakan alat bantu ya, alat bantu. Nah, ini contoh matrik alat bantu yang dihitung berdasarkan hitungan bulan ya. Ada bulan ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai 12 sini. Terus ada kolom pertama itu nomor urut, kemudian kolom kedua nama jabatan. Nama jabatan, di sini ada direktur, manajer, supervisor, pramuniaga, kebersihan, atau CS, keamanan, atau security, kasir, atau teller. Nah, untuk organisasi yang relatif besar, dengan karyawan 50 sampai 100 atau lebih bahkan, maka perlu mengkomunikasikan, perlu mencatat, perlu mempunyai alat bantu untuk mengetahui kedudukan-kedudukan jabatan apa yang dibutuhkan dan berapa dan kapan begitu. Nah, ini adalah matrik alat bantunya. Kalau dalam konteksnya situasi di instalasi rekawadik, direktur ini bisa jadi instalasi, kepala instalasi, ya kan? Kemudian ada TPP, petugas TPP, ya.
kemudian ada CS, ada petugas keamanan, ada admin, ada umum, nah, seperti itu. Nah, masalah waktunya tidak harus per bulan, tergantung kebutuhan. Kalau di Poltekkes Malang misalnya, perencanaan SDM semacam ini dibuat tahunan ya. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, 5 tahun. 5 tahun misalnya, jurusan rekam medis membutuhkan apa? Membutuhkan S2 di bidang S3 di bidang manajemen, dua. Terus membutuhkan S2 di bidang teknologi informasi, satu. Nah, seperti itu. Atau dibutuhkan PLP 2 tahun berapa? Tahun 2025, tahun 2006 berapa? Nah, seperti itu ya. Nah, ini alat bantunya yang bisa diterapkan untuk apa skala yang besar begitu ya. Kalau karyawan yang jumlahnya 5 begitu aja nggak perlu saya kira. Gunanya untuk berkomunikasi atau bahan diskusi dengan tim lain kalau dicatat seperti ini. Nah, kemudian sekarang terkait dengan peramalan ya. Peramalan ketersediaan. Caranya bagaimana? Ya. Jadi untuk mengetahui ketersediaan supply itu bisa jadi dengan eh, melakukan peramalan ketersediaan ya yang disebut dengan availability forecast. Availability forecast ya. Ini adalah aktivitas untuk memperkirakan kemampuan organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dari mana asalnya. Jadi availability forecast kan perakiraan ketersediaan, perakiraan atau peramalan ketersediaan. Nah, dalam rangka meramalkan ketersediaan ini, ya, manajer sumber daya manusia atau HRD mengamati sumber-sumber internal dan sumber-sumber eksternal. Maksudnya apa? Maksudnya ketiadaan karyawan di dalam untuk posisi-posisi yang lebih atas ataupun posisi-posisi yang bawah lah, tapi dibutuhkan, itu tidak harus dipenuhi dari luar. Tapi kita bisa mengidentifikasi karakteristik-karakteristik atau profil-profil yang eksis, yang sudah ada di tempat kita, ya, yang sudah ada di tempat kita. Karena kita sudah mengamati beberapa tahun, beberapa bulan, ya, sudah bekerja bareng, sudah melalui dinamika organisasi, pasang surut dalam situasi yang santai, dalam situasi tekanan, pekerjaan banyak, lemburan, konflik, tukaran, padu, rasa-rasa susah dan senang sama-sama, kita sudah mengenal sumber-sumber karyawan internal ini. Itu saya kira adalah pilihan yang paling bagus dengan merekrut sumber karyawan dari dalam. Kenapa? Kita sudah mengenal. Begitu. Nah, sehingga kita perlu mengidentifikasi sumber-sumber internal ini lebih dahulu. Untuk eksternal itu nomor setelahnya. Begitu. Bahkan itu kalau kepepet eksternal itu. Kenapa? Eksternal itu membutuhkan ada fase-fase yang berbiaya ya. Rekrutmen itu butuh biaya, melatih itu berbiaya. Saya ngomong biaya itu bukan berarti rupiah ya. Stres, waktu itu juga biaya, ya. Cost, ya. Tepatnya cost ya. Seperti itu. Nah, sehingga apa namanya internal itu diutamakan. Kecuali saya internal diabaikan. Internal terlalu parah dan sudah terlalu banyak penyakit ya. Sehingga kita perlu mendatangkan yang fresh, yang masih ideal, kemudian kita doktrin, kita dogma dengan tugas-tugas dan perilaku yang kita harapkan sehingga memperbaiki situasi yang sudah sedemikian buruk ya. Gitu. Seperti itu. Ini peramalan ketersediaan. Kemudian peramalan kebutuhan. Kalau ketersediaan kan internal sama eksternal. Kalau kebutuhan itu lebih macam-macam ya, macam-macam. Contoh kalau orang tuanya si Nabela misalnya, Nabela ini rumahnya mana nih? Izin menjawab, Mojokerto, Bapak. Nah, Mojokerto. Mungkin adik satu ya, Nabela. Berapa adik? Saya satu.
Satu, oke, butuh pembantu rumah tangga atau tidak. Itu kriterianya apa? Kriterianya paling bapak ibu kerja, berangkat pagi pulang sore ya. Adiknya Nabela suka gonta-ganti pakaian ya, langsung taruh di situ. Yang nyuci nggak ada ya. Belajarnya rajin, kegiatan banyak sehingga rumah nggak terurus. Nah, jadi peramalan kebutuhannya kan mengukur dari situasi yang ada ya. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan, sumber internal sendiri nggak mampu menyelesaikan. Butuh butuh apa namanya orang luar yang membantu atau disebut pembantu rumah tangga. Jadi itu peramalan kebutuhan yang berdasarkan berbagai faktor. Salah satu faktor itu ya situasi seperti tadi. Atau sebaliknya itu kan kondisi rutin ya. Ada pekerjaan yang tidak terselesaikan. Nah, bisa jadi adalah terkait dengan sebuah keluarga ingin mengembangkan apa namanya usaha kecil setelah pekerjaan tetap yang sudah ada. Usaha kecil, mungkin semacam apalah ya, kios, toko, atau mungkin jualan minuman secara online, ya. Atau mungkin jasa laundry di rumah, ya. Atau mungkin punya sawah yang luas sehingga perlu digarap. Nah, artinya peramalan kebutuhan itu didasarkan pada perencanaan produksi dan adanya perubahan produktivitas yang ingin dicapai. Nah, itu juga kebutuhan. Oh, pasti butuh orang yang ngawasi sawah, butuh orang yang ngawasi usaha bisnis laundrynya, butuh orang yang menjalankan komunikasi WA pemesanan minuman ya, dan pengantaran minuman ya, eksekusi penyediaan minuman kalau jualan online minuman ya, seperti seperti itu. Jadi peramalan kebutuhan akan menentukan besarnya permintaan akan SDM gitu ya. Nah, itu tadi saya ngasih contoh faktor internal, ya, faktor internal kebutuhan dalam. Nah, secara umum, secara teori, permintaan kebutuhan SDM itu karena faktor ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi, dan pesaingnya. Secara ekonomi, kenapa demikian? Ya, karena mungkin saja, contoh ya, kalau secara sosial, politik terjadi perubahan, terjadi transisi, perusahaan-perusahaan besar itu belum mau merekrut karyawannya. Karena misalnya perubahan apa namanya perubahan presiden semacam yang baru kita lalui dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ya. Dari Jokowi ke Pak Prabowo. Perusahaan-perusahaan besar itu apalagi luar negeri itu belum melakukan action ya. Atau enggan melakukan action sebelum kebijakan itu semakin jelas. Jelas. Nah, kebijakan presiden baru itu juga mempengaruhi kebutuhan suatu perusahaan. Contoh Pak Prabowo itu menghilang kalau nggak salah bukan Pak Prabowo ya Menteri Sri Mulyani Menteri Ekonomi membebaskan pajak properti jadi orang beli rumah yang di bawah 2 miliar itu dibebaskan dari pajak BPHTB ya itu lumayan sekitar 25 jutaan kan 25 jutaan nah itu memperbaiki harapan emiten-emiten saham ya pabrik perusahaan-perusahaan saham yang bergerak di bidang pengembangan properti dengan properti menengah ke bawah kan 2 miliar ke bawah. Nah, sahamnya naik, tapi sebaliknya perusahaan properti yang berkecimpung di pengembangan properti untuk mewah ya yang 2 miliar ke atas seperti Intel Land Development atau DLD ya kalau itu menurun harga sahamnya. Nah, penurunan aktivitas yang bisa diprediksi karena pajak mewah itu meningkat, ya, itu juga mempengaruhi lah apa ngerekrut karyawan kita nanti aktivitasnya semakin menurun, gitu kan? Semakin menurun. Tapi sebaliknya perusahaan-perusahaan yang berkembang, wah ini siap-siap nambah keramaian. Contoh pengembangan properti di bawah yang harga rumahnya di bawah 2 miliar, sekarang lagi apa? Booming, lagi rame ya. Sehingga nampak aktivitas pertukangan, mandor, perdagangan juga berkembang, kan begitu. Jadi hanya karena kebijakan pajak
prosentase itu efeknya itu domino. Pajak diturunkan, pengembang properti semangat jualan tanah untuk bangun rumah karena kebutuhan membangun, karena itu karena pajaknya berkurang 20, karena jadi seakan-akan diskon 20 juta sampai 30 juta tergantung harga rumah ya. Maka banyak orang yang semangat untuk beli rumah. Itu berkembang pesat ya. Kemudian karena banyak properti membangun rumah, maka orang yang jualan pasir jadi laris, transportasi terlaris, orang yang biasanya nggak ngangkat, menurunkan naikkan pasir menjadi bisa bekerja, kemudian toko bangunan jadi rame, karyawannya jadi banyak, karena kan laris, maka butuh perekrutmen SDM baru, ya. Karena banyak SDM baru, ya, banyak yang bisa bekerja, banyak penghasilan, berkembang lagi merampak ke yang lain-lain. Akhirnya karyawan itu bisa belanja, bisa beli kursi untuk lebaran, bisa ngecat rumah, itu berkembang terus begitu. Nah, itu situasi ekonomi ya, ekonomi. Sosial politik juga mempengaruhi seperti tahun 98 ya, pergantian presiden secara tidak apa namanya, dengan tekanan demonstrasi ya. Kemudian teknologi ya, teknologi, pengaruh teknologi ini cukup terasa ya. Pernah saya sampaikan di kelas ini juga, dengan berkembangnya aplikasi, ojek terancam ya. Bukan terancam lagi, hilang ya. Kelak kemudian mikrolet sudah mulai hilang ya. Nanti sebentar lagi nggak ada. Sebentar lagi juga konsultan nggak perlu lagi, sudah ada AI. Kemudian dosen juga nggak terlalu banyak dibutuhkan. Mungkin yang tetap dibutuhkan ya pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan manusia. Lukis saja sudah nggak terlalu dibutuhkan ya. Karena kan begitu. Jadi pengaruh teknologi demikian besar, ya. Dan lain-lain faktor penyebab penurunan SDM banyak lagi yang lain. Kemudian faktor organisasi. Faktor organisasi ini bisa dipengaruhi oleh rencana strategik, apakah mau menambah produksi, mau berkembang, mengembangkan, mereplikasi organisasi menjadi banyak, ya. Anggarannya cukup atau tidak. Kalau cukup, karyawan direkrut yang sebaik mungkin. Jadi sangat berpengaruh ya. Ramalan penjualan dan produksi. Nah, awal-awal pandemi, kemudian adanya apa namanya pembatasan sosial skala luas tempo hari, langsung aja banyak pemberi-pemberi kerja itu yang merumahkan karyawannya. Nah, itu kan permintaan SDM jadi turun, banyak yang nganggur, ya. Kemudian munculnya perusahaan-perusahaan baru, itu sebaliknya juga menumbuhkan permintaan terhadap SDM. Kemudian desain organisasi dan komposisian. Dulu di Jawa Timur ini ada lebih dari sekitar 10 akademi, ya. Akademi perawatan. Sehingga banyak direktur. Di Jawa Timur ini banyak direktur akademi perawatan. Kemudian karena sesuatu kebijakan itu disatukan, jadilah Poltekkes, Poltekkes Malang. Sehingga cukup direkturnya cuma satu. Artinya apa? SDM direktur berkurang drastis dari sekitar 10 menjadi cuma satu. Ya, jadi desain organisasi juga mempengaruhi penyebab permintaan dan adanya SDM, baik kualitas maupun kuantitas begitu. Kemudian faktor angkatan kerja, ada tidaknya atau banyak sedikitnya yang pensiun, ya, ada tidaknya yang pensiun, kemudian pengunduran diri, pemberhentian, kematian, pemanggilan yang sering, contoh kalau di Poltekkes atau di rumah sakit negeri itu pensiun, itu pasti menimbulkan permintaan SDM baru, ya, dan kematian. Kalau pengunduran diri sama pemberhentian itu ya ada, tapi relatif angkanya jarang dan sifatnya temporal insidental ya, tidak rutin. Ini yang sering menimbulkan permintaan rutin itu adalah pensiun dan kematian. Tapi yang paling banyak adalah pensiunnya. Kemudian teknik-teknik peramalan kebutuhan SDM bagaimana saja. Nah ini tadi kan kalau menentukan butuh enggaknya pembantu rumah tangga kan sudah tahu ya kebutuhan. Tapi dalam suatu organisasi yang lebih besar, rumah sakit ya, Anda sudah punya rumah sakit besar,
Maka pengetahuan-pengetahuan tentang peramalan kebutuhan itu menjadi perlu. Yang pertama adalah expert forecast, ya expert forecast atau judgment teknik. Jadi ini expert kan ahli ya, mengandalkan mengandalkan pendapat orang lain atau ahli. Ya. Jadi ahli ini dapat berupa orang, mungkin ya individu atau beberapa orang ya, yang memiliki dianggap lebih dahulu pernah mengalami atau dengan kalian itu sudah pengalaman dan wawasannya mendalam tentang situasi tertentu. Ya. Nah, untuk ramalan para ahli ini ada NGT, ya, ada Delphi teknik. Ya. NGT itu semuanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berdiskusi tentang kebutuhan. Itu Delphi teknik. Ya. Dipikirkan secara bersama-sama, ya, ada tukar menukar ide, ada diskusinya, ya. Kemudian diurutkan berdasarkan misalnya dari yang paling penting menjadi yang kurang penting. Bisa dikombinasi dengan yang penting, yang visible, yang biayanya paling mulai dari yang murah sampai yang mahal. Bisa dikombinasi ya dengan teknik. Apa paling para ahli. Nah, kemudian kalau yang Delphi teknik ini expertnya itu sendiri-sendiri tidak dikumpulkan. Expertnya itu sendiri-sendiri tapi tidak dikumpulkan, sendiri-sendiri dan tidak dikumpulkan. Jadi nanya satu-satu, di situ menjadi bahan untuk mengumpulkan tentang kebutuhan SDM. Karena itu kan Anda sering mendengar konsultan bisnis, gitu ya. Konsultan bisnis itu antara lain seperti itu, membimbing praktisi untuk melangkah. Konsultan enggak, ini seperti pelatih dan petinjunya ya. Kalau praktisinya itu mungkin tidak punya pengetahuan tentang bagaimana berbisnis, tapi mempunyai kemauan untuk berbisnis, mulai berbisnis. Nah, itu perlu berdiskusi dengan konsultan. Nah, konsultan itu nanti akan mengarahkan terkait dengan perizinan, bagaimana memulai langkah-langkah awalnya, bagaimana. Dan bahkan kadang-kadang konsultan itu sudah mempunyai seperangkat orang di belakangnya yang melayani praktisi ini. Perlu pelatihan, dia bisa menyiapkan pelatihan. Perlu aplikasi software, dia bisa menghubungkan dengan aplikasi software. Gitu. Sehingga adanya konsultan bisnis itu juga penting. Bahkan cara mengemas aja seorang apa namanya pengusaha, ya, cara mengemas, pengusaha itu kan punya uang, punya kemauan, punya tekad, tapi pengetahuan kan diambil sambil jalan. Bagaimana packaging itu kan dia dapatkan, kadang-kadang juga dia menemukan jalur-jalur untuk seperti itu dari konsultan bisnis, ya, seperti itu. Jadi packaging ini perlu kenapa? Barang yang mungkin harganya nilainya 10, misalnya cuma puluhan rupiah atau puluhan ratusan ribu, karena dengan packaging yang bagus bisa menjadi berkali-kali lipat. Gitu. Kalau dianalogkan dengan kalian, packaging ini ya di mana Anda tinggal, bagaimana pakaian Anda, bagaimana Anda berperilaku, bagaimana Anda bicara itu packaging. Jadi brandednya muncul di situ. Jadi Anda bukan dinilai dari daging mentah orang yang dengan tinggi badan 170, berat badan 70 kilo, gagah. Tidak seperti itu, tapi juga perlu ditambah dengan value-value yang lain yang itu juga meningkatkan nilai tambah Anda. Kedisiplinan, cara berkomunikasi, suka membantu temannya, temannya nggak ada yang dicatoni. Nah, itu kan packagingnya, paketnya. Juga secara fisik, baju, cara bicara. Ya. Nah, terus selanjutnya analisis kecenderungan. Ya. Nah, analisis kecenderungan. Analisis kecenderungan ini kan untuk peramalan SDM ya. Ada ekstrapolasi, ada indeksasi. Ekstrapolasi itu apa? Ini seperti ini, memprediksi rak ya. Memprediksi kebutuhan rak ke depan. Itu didasarkan misalnya dari 5 tahun ini jumlah pertumbuhan pasien 2%, misalnya setahun ini. 2% itu membutuhkan rak pertumbuhan rak misalnya 2 atau 4 rak tergantung 2% itu berapa ratus
berapa ratus ribu pasien. Nah, ekstrapolasi itu kita merencanakan kebutuhan ke depan dengan pertumbuhan 5 tahun terakhir, misalnya seperti itu. Jadi memperkirakan kebutuhan ke depan dengan melihat tren pertumbuhan ke belakang, begitu. Itu ekstrapolasi. Sehingga kalau tiap tahun selama 5 tahun ini rata-rata selama 5 tahun terakhir ke belakang itu ada orang pensiun 10, maka bisa dirata-rata pensiunnya tiap tahun 2. Maka bisa diperkirakan ke depan kebutuhannya ya 2, 2, 2, 2 itu. Walaupun untuk pensiun sebenarnya sudah bisa dihitung pasti dengan mengurangi tanggal lahir dan tanggal harus kapan pensiun. Nah, itu analisisnya di kemana. Nah, kalau indeksasi itu menghitung rasio. Contoh kebutuhan dosen di Poltekkes atau di jurusan Remik ya. Kalau ekstrapolasi agak sulit memperhitungkan kebutuhan dosen ini karena dosen itu setelah direkrut kemudian biasanya nggak ada pertumbuhan lagi. Ya, tidak ada pertumbuhan lagi. Tapi kalau indeksasi lebih realistis, lebih bisa kalau di jurusan. Jadi misalnya kalau secara ketentuan kan eh, 28 mahasiswa itu misalnya satu dosen. Jadi maka jurusan rekam medis ini ada berapa mahasiswa? 500. Maka dosen yang dibutuhkan berapa? Ya 500 bagi 28. Itulah dosen yang dibutuhkan. Kalau terjadi kekurangan, maka ya harus rekrut. Nah, itu indeksasi. Demikian juga nanti Anda di instalasi rekam medis, Anda bisa menggunakan indeksasi. Tapi ekstrapolasi bisa juga diterapkan dari pertumbuhan pasien. Ya, kalau di rumah sakit. Tiap tahun ini tempat pendaftaran pasien kok semakin ramai, semakin ramai, semakin ramai, ya, sehingga perlu dibuatkan loket pendaftaran baru dan perlu penjaga setiap loket itu satu. Nah, nah biasanya pertumbuhan apa namanya pasien yang datang juga hampir selaras dengan pertumbuhan penduduk, ya biasanya begitu. Tapi ini juga tergantung ada rumah sakit baru atau tidak. Nah, ekstrapolasi bisa dibuat untuk memperkirakan perencanaan perekrutmen kebutuhan 5 tahun ke depan dengan melihat kebutuhan pembukaan TPB 5 tahun terakhir begitu. Anda sebagai manajer rekam medis begitu bisa melihat itu ya, melihat ekstrapolasi dari pertumbuhan pasien. Jadi hanya untuk meningkatkan rekrutmen TPB saja. Bisa seperti itu. Tapi juga beban dari yang back end kan juga tinggi. Front end di TPP itu kan tinggi ya. Pasti juga mempengaruhi di back endnya. Rekam medisnya jadi numpuk, ya, codingnya, apalagi istilahnya. Ya, pekerjaan-pekerjaan di belakang juga meningkat ya, sehingga juga dibutuhkan juga mestinya. Bisa jadi indeksasi juga bisa diterapkan dengan untuk menaksir pasien itu, pertumbuhan pasien bisa ketentuannya saya kurang tahu persis ya, apakah ada indeksasi bahwa kebutuhan petugas rekam medis itu juga mengacu kepada pertumbuhan pasien yang datang. Tapi kalau indeksasi di perawat ada, ya indeksasi di perawat itu tergantung menurut siapa, menurut WHO kah atau menurut PPNI kah. Jadi ada yang mengindeksasi bahwa maaf 5 pasien idealnya itu dihandle oleh satu perawat. Sehingga kalau bangsal perawatan dengan tempat tidur 20 dan penuh pasiennya maka membutuhkan 4 perawat karena satu perawat menghandle 5 pasien atau 5 tempat tidur begitu. Itu untuk analisis kecenderungan atau kebutuhan. Bisa juga analisis analisis perencanaan, analisis penganggaran ya. Analisis anggaran dan analisis perencanaan. Jadi ini bisa dicontohkan seperti kita nggak nggak merencanakan untuk apa namanya berapa yang bisa kita rekrut 5 tahun ke depan. Tapi ternyata yang kita bisa ketahui dari pemerintah ternyata
kita mendapatkan anggaran dari pemerintah setiap tahun itu tumbuh misalnya anggaplah kurang-kurangnya 10% gitu ya. Maka kita bisa menganggarkan ini untuk pengeluaran SDM sehingga kita bisa merekrut SDM baru yang honorer itu misalnya ya. Karena kalau di negeri kan selain PNS kan bisa honorer kan begitu. Selain PNS kan bisa honorer. Sehingga bisa jadi adanya uang yang diserahkan dialokasikan untuk kita itu bisa menjadi dasar kita untuk merekrut berapa SDM yang bisa kita rekrut begitu. Menentukan SDM berapa yang kita bisa rekrut gitu. Contoh konkretnya gimana Pak? Contoh konkret guys. Misalnya di riset dosen itu biasanya kan anggotanya 3 ya, yang tiap tahun dosen di Poltekkes itu kan 3, tiap tiap tahun kan meneliti ya. Dan anggarannya anggaplah 40 juta. Nah, 40 juta itu untuk operasional 3 orang. Kemudian tahun berikutnya tiba-tiba 3 orang tim ini mendapatkan anggaran 60 juta. Ya sudah melibatkan mahasiswa saja. Akhirnya merekrut mahasiswa. Tahun sebelumnya nggak merekrut mahasiswa, tahun setelahnya merekrut dan jumlahnya banyak. Gitu. Karena apa? Karena anggarannya besar kok. Jadi jumlah anggaran yang kita miliki, uang yang kita miliki itu bisa dijadikan dasar untuk merekrut, ya. Merekrut apa namanya eh, sejumlah pegawai dengan karakteristik atau kualitas yang tertentu. Gitu. Contoh kalau di rekam medis ya, jurusan rekam medis mau akreditasi, maka oleh pusat dia anggarkan sekian ratus juta, sekian ratusan juta. Sekian persen untuk SDM, sekian persen untuk apa sarana dan prasarana. Nah, yang untuk SDM ini kita bisa mendatangkan konsultan akreditasi, kita bisa menyambut tim akreditasi itu dengan baik, dengan tepat, karena punya uang. Atau kita bisa menambah tenaga baru untuk tenaga mempersiapkan akreditasi karena anggarannya ada. Nah, kalau new venture analysis ya, new venture analysis ini apakah perusahaan kita mau mengembangkan perusahaan baru, usaha baru, produk baru? Kalau kita mau mengembangkan perusahaan baru 2 tahun ke depan, maka sekarang sudah merekrut. Kenapa? Hasil rekrutmen sekarang sudah bekerja di perusahaan awal. Untuk tahun berikutnya perusahaan itu ada, maka hasil rekrutmen yang sudah bekerja di tempat kita itu tinggal eh, memindah, ya, mentransfer ke perusahaan baru itu dengan keterampilan yang sudah diserap lebih dahulu di perusahaan itu begitu. Jadi new venture analysis itu juga bisa menjadi pertimbangan untuk rekrutmen SDM baru. Nah, saya lewati. Ya. Nah, metode peramalan kebutuhan SDM yang lain adalah zero based forecasting. Zero based forecasting. Menggunakan tingkat kekaryawanan organisasi ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan staf di masa depan. Ya, di masa depan. Itu zero based forecasting. Terus bottom up approach, setiap level yang berurutan dalam organisasi mulai dari yang terendah meramalkan kebutuhan hingga akhirnya menghasilkan ramalan agregat mengenai karyawan yang dibutuhkan. Jadi kalau zero based forecasting ini, jadi jumlah dan karakteristik serta kualitas karyawan saat ini sehingga organisasi bisa berjalan dengan baik dan smooth, dengan efektif dan efisien, itu menjadi dasar untuk menentukan jumlah rekrutmen berikutnya itu dengan kalau ada yang keluar ya ambil aja satu lagi, ada yang keluar satu ya rekrut satu, ada yang keluar 3 ya rekrut 3 begitu di reverse forecasting. Nah kalau bottom up approach itu eh, kita tahu rumah sakit itu terdiri dari unit-unit unit-unit fungsi ya, ada farmasi, ada poli bedah, poli jantung, poli
apa namanya, kombustio, polimata, poliparu, polianak, polikebidanan, kemudian apa lagi, macam-macam. Kemudian ada penunjang, ada gizi, ada dapur, ada radiologi, ada lab, ya, ada polijiwa, dan nah, bottom up approach itu meminta kepada unit-unit itu untuk mengajukan perencanaan kebutuhan SDM, kemudian kita sebagai pimpinan, kamu sebagai pimpinan, kemudian mengakumulasi mereka itu, kemudian menentukan jumlah final yang disetujui berapa. Yaitu metode peramalan kebutuhan SDM secara bottom up approach atau apa namanya, pendekatan dari bawah ke atas ya. Kemudian bisa juga apa namanya, peramalan itu dari volume penjualan. Kalau di rumah sakit itu jumlah omset uang yang dihasilkan. Kalau secara kuantitatif rupiah ya. Loh, penghasilan besar tinggi, meningkat, meningkat, meningkat. Itulah yang menjadi dasar untuk rekrutmen. Bisa juga unit pasien yang datang. Tapi lebih sempit ya, karena kalau unit pasien itu hanya bisa memprediksi jumlah kebutuhan tenaga yang memang langsung berhubungan dengan pasien. Tapi kalau sebagai organisasi rumah sakit, itu kan ada satpam, ada tukang parkir, ada CS, ada dokter, ada perawat, ada eh, operator telepon, ada kelistrikan, ada teknik, ada elektromedik, ada kan tidak langsung berhubungan dengan jumlah pasien. Tapi bisa paling tidak jadikan bahan pertimbangan. Artinya apa? Ada hubungan yang di sini istilahnya positif ya. Ada hubungan yang lurus antara pertumbuhan produksi, pertumbuhan penjualan di sini pakai istilah pertumbuhan dengan rekrutmen karyawan. Dengan kata lain beginilah, toko sing laris itu toko yang semakin ramai itu semakin banyak dibutuhkan SDM. Itulah kalau dengan penilaian kasat mata yang terlihat. Tapi kalau dengan penilaian secara kuantitatif manajemen sing dihitung itu omsetnya, omsetnya kok tambah terus tiap hari, tambah 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 terus. Nah, butuh karyawan juga itu pasti. Kemudian model simulasi, teknik peramalan dengan melakukan eksperimen mengenai situasi, situasi nyata menggunakan model matematis. Ini jarang ya, jarang sekali. Oke, tapi yang terpenting adalah di sini ya. Yang terpenting adalah di model-model yang sudah banyak dipahami. Oke, dilanjutkan. Nah, sumber SDM bisa internal, bisa eksternal. Ya. Sumber internal tadi ya, jadi dengan menggunakan replacement chart yang tadi Pak Zani apa sajikan pada awal-awal tadi ya, untuk apa namanya, replacement chart, yaitu gambaran singkat mengenai siapa menggantikan apabila suatu jabatan kosong. Ada tambahan catatan tentang informasi calon pekerja yang disebut replacement summary. Jadi replacement summary ini adalah catatan tentang calon pengganti, ya, calon pengganti. Ada replacement summary. Cuma-cuma ingatnya. Nah, mana lagi? Nah ini, oh bukan, mana lagi? Nah, nah ini, ya. Replacement chart itu diisi dengan ini kode-kode siapa yang bakal ganti ya di bawahnya. Terus ada replacement summary, ringkesan dari apa pegang jabatan existing yang ada sekarang dan calonnya. Replacement summary. Hmm. Oh ini ya, ini ya, ini.
Contoh manajer operasional sekarang ini Sahidi yang pegang 58 tahun. Kalau Sahidi ini dipensiunkan, siapa yang mau ganti? Yang ganti adalah Handoko 56 sama Bangono 54. Handoko dikasih kode A1, artinya A itu siap dipromosikan, satu itu kinerja baik sekali. Jadi ada A itu siap dipromosikan, B itu butuh pengalaman, C itu belum sesuai. Kalau angka satu kinerja baik sekali, dua itu apa namanya? Dua itu kinerja cukup, tiga itu kinerja kurang, empat kinerja sangat kurang. Ya, ini ya contohnya ini ya. Contohnya ini manajer bagian pria Handoko 58 penggantinya A2 Sudirman. A2 ini berarti siap dipromosikan, dua kinerjanya cukup. Ini replacement chat, mempermudah eh, untuk didiskusikan dengan yang lain dalam suatu organisasi yang besar dan melibatkan banyak tim atau banyak orang. Ini replacement summary-nya. Ini Syahidi 58 tahun. Ini Syahidi 58 tahun. Kosong 2 tahun lagi. Alasan pensiun, pangkatnya 3B, gajinya 2 juta, masa kerja 15 tahun. Penggantinya siapa? Calon satu Handoko, usia 56. Jabatan saat ini manajer bagian pakaian pria. Masa kerja 10 tahun, kinerja sangat baik. Sumber daftar pemilihan pegawai, kebutuhan latihan tidak perlu, dan seterusnya. Ini replacement summary. Jadi replacement chart dan replacement summary perusahaan ini dilakukan dengan cara proses mengumpulkan informasi dengan memakai formulir khusus untuk mengidentifikasi keadaan SDM saat ini yang meliputi keterampilan, pengalaman, pendidikan, dan data pribadi lain untuk non-manager. Ya. Sedangkan untuk, aduh itu kok nggak ada ini sebenarnya. Nanti tak carikan ya. Oke, ini ya. Jadi ini adalah formulir untuk menggali atau mengkaji, mengidentifikasi apa namanya karakter, kapasitas, skill, pengalaman, identitas dari sumber daya manusia yang relevan dengan replacement chart tadi. Di sini ada nama, jabatan, usia, masa kerja, kemudian jabatan yang pernah diduduki. Kemudian ini diisi oleh pegawai, keahlian khusus, diisi oleh pegawai apa keahliannya. Pegawai sendiri yang harus isi ya. Terus gambaran tugas saat ini dideskripsikan. Tanggung jawabnya apa? Tingkat pendidikan SD, SMP, SLA, perguruan tinggi. Kemudian latihan yang pernah diikuti. Ya. Diisi oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Penilaian unjuk kerja, ini yang nilai bagian kepegawaian atau SDM. Kemudian dapat dipromosikan untuk jabatan apa. Terus kelemahan pada saat ini apa. Supervisor, nah, ini sing isi ya supervisor mungkin atau orang lain yang selama ini nggak ngerti, yang bisa menilai. Nah, sumber eksternal organisasi sekarang ini tergantung dipengaruhi oleh pasar tenaga kerja, ya. Dipengaruhi oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, adakah lembaga penelitian dan pelatihan, terus perubahan demografi, spesialisasi, perubahan minat dan sikap terhadap suatu kerjaan. Contoh, mendirikan rumah sakit di Malang itu akan sangat berbeda ketersediaan SDM-nya jika kita akan mendirikan rumah sakit di suatu tempat di Mamuju sana. Atau anggaplah nggak usah jauh-jauh ke Mamuju. Mendirikan klinik di Malang dengan mendirikan klinik di sana, Malang Selatan, Siti Arjo, Sumbermanjing Wetan, Pagak, Gedangan, Donomulyo, ya. Itu akan tingkat kesulitan untuk merekrut SDM itu berbeda kalau kita di Malang. Karena orang SDM itu cenderung suka tinggal di kota karena fasilitasnya cukup, semuanya ada, ya, terus dinamis,
dinamikanya lebih tinggi. Nah, jadi demografi mempengaruhi. Terus spesialisasi, semakin spesial itu semakin sulit. Ya, semakin spesial semakin sulit. Kalau Anda menjadi orang yang spesial, Anda adalah orang yang dicari, kan begitu. Jadi Anda mempunyai keahlian yang spesial juga, maka Anda adalah orang yang paling dicari, the most wanted ya. Nah, terus itu eksternal ya, dan hal-hal apa yang mempengaruhi. Terus kemudian berdasarkan menilai kebutuhan eh, dan ketersediaan dapat terjadi beberapa kemungkinan ya setelah kita menilai kebutuhan kita dan ketersediaan akan kebutuhan itu ada tidak atau seberapa, maka kemungkinannya adalah tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai. Jadi antara supply yaitu ketersediaan pegawai, calon pegawai dan demand itu ternyata relatif imbang. Nah, itu no problem, tidak terlalu problem. Ya. Terus kemungkinan yang kedua adalah banyak terjadi banyak ada supply atau ketersediaan SDM daripada kebutuhan SDM. Kemungkinan ketiga sebaliknya yaitu ternyata justru kebutuhannya lebih tinggi daripada ketersediaan SDM. Nah ini strateginya beda-beda. Strategi owner perusahaan beda, juga strategi karyawan sebagai supply ya sebagai objek supply itu juga berbeda ya. Nah, bagaimana yang terjadi atau apa yang dilakukan jika terjadi defisit karyawan atau kekurangan karyawan? Maka dilakukan rekrutmen kreatif. Jadi organisasi harus pandai melakukan usaha-usaha untuk melakukan rekrutmen ya. Mungkin rekrut di wilayah-wilayah yang jauh juga nggak apa-apa. Jadi kalau kliniknya di Paga, ya pengumuman rekrutnya di Malang. Begitu karena di sana orang Paga sana jarang mungkin yang sekolah rekamedik atau bahkan tidak ada. Rekrutnya di pengumuman rekrutmen di Malang sini ya. Ya melalui grup-grup WA yang banyak anggotanya tersebar di Malang. Terus eh, kreatif apa kreatif? Kreatif ini bersifat ini lebih kreatif itu mencipta ya. Jadi harus mempunyai terobosan-terobosan gitu. Bagaimana supaya menghasilkan terobosan itu antara apa? Terobosan itu bolehlah antara lain kombinasi dengan insentif kompensasi. Dikasih iming-iming tempat tinggal, fisik nggak cukup juga dikasih iming-iming kendaraan untuk antar jemput, dikasih iming-iming lagi kasih uang makan, dikasih iming-iming lagi seragam gratis, dikasih iming-iming lagi kalau 3 tahun loyal akan disekolahkan. Seperti itu kalau kekurangan karyawan. Sebaliknya kalau Anda karyawan, calon karyawan lulusan rekamedik, situasi iklim iklim di mana Anda lulus ternyata itu terjadi seperti ini, yaitu defisit kekurangan karyawan, maka Anda itu alhamdulillah Anda akan gampang cari kerja. Kan begitu. Bagi Anda sebagai apa namanya orang yang dibutuhkan karena situasinya defisit. Nah, sekarang bagaimana dengan jika oh masih belum ya? Kalau belum, nah ini. Kalau surplus karyawan ya, surplus karyawan dengan kata lain sederhananya lowongan lebih sedikit daripada lulusan begitu. Atau kalau dalam konteks organisasi, organisasi kesulitan mengidentifikasi list database calon yang bisa direkrut. Ya. Oh, justru sebaliknya ya. Kalau dalam konteks organisasi justru sebaliknya. Jadi surplus atau kelebihan karyawan. Ya. Surplus karyawan. Artinya kita sebagai owner, ya, sebagai pemilik organisasi, ya, pemilik institusi atau pimpinan institusi, itu kita justru jabatan itu sudah jenuh, sudah penuh semua jabatan. Nah, bagaimana?
Mendorong karyawan untuk pensiun lebih awal misalnya. Mendorong karyawan untuk pindah profesi, DKI pelatihan-pelatihan dan insentif. Itu perampingan. Ya. Juga dikenal sebagai restrukturisasi dan right sizing. Pada dasarnya adalah kebalikan dari pertumbuhan perusahaan dan menyarankan perubahan sekali waktu dalam organisasi dan jumlah karyawan untuk bekerja. Biasanya baik struktur organisasi maupun jumlah karyawan dalam organisasi tersebut menyusut itu ya. Itu kalau karyawan, surplus karyawan. Bahkan dalam organisasi yang kejam, tanda petik kejamnya ya. Kalau surplus karyawan, sementara calon yang mau masuk ada atau banyak, cara menyingkirkan gimana? Cara menyingkirkan, ya dia didorong untuk mengundurkan diri. Karena kalau dipecat, kita harus kasih pesangon. Nah, itu pesangon kan 3 bulan. Kalau gajinya 4 juta, pesangon 3 bulan, 12 juta. Oh, besar banget 12 juta itu. Maka perusahaan kemudian cari cara untuk mengeliminasi atau menyingkirkan orang-orang yang tidak dibutuhkan itu dengan cara apa? Ya didorong untuk mundur, kalau nggak mau dipindah, pindah kerja. Pindah kerja itu maksudnya sebelumnya dia tugas rekam medik, kemudian dia dijadikan operator telepon, misalnya. Operator telepon atau operator WA lah, gitu. Operator website. Kalau masih kerja juga pindah lagi dia menjadi petugas resepsionis yang nggak ada hubungannya dengan rekam medik. Isi kerasan maksudnya pindah dari CS, mesti nggak kerasan. Itu caranya. Sehingga dia akan mengundurkan diri. Gitu. Atau dibuat situasi yang nggak nyaman. Ya. Atau hanya bersifat tegas dan keras pada yang bersangkutan. Seperti itu juga membuat gak kerasan. Dia merasa nggak disukai, merasa nggak nyaman, sebetulnya seperti itu. Padahal pimpinan juga memang berlaku sedemikian supaya dia keluar. Gitu. Bukan karena nggak suka, tapi dia mendapat perintah dari owner iki ya apa tok nawang iki tapi kita nggak perlu ngasih pesangon wis caranya apa nah, gitu kan owner kan cuma membuat formulasi perintah seperti itu owner sing eksekusi siapa direktur perintah kepegawaian ya apa caranya arek iku tok no tapi caranya ya apa supaya kita nggak perlu ngasih pesangon ya apa ya sekalian terserah ya apa nah, gitu owner cuma gitu tok atau owner cuma gini tahun depan labane batine kudu mundak labanya harus naik wis apa carane atau begini owner cuma gimana supaya rumah sakit ini berkembang jadi 2 rumah sakit wis pikiran gitu tapi kalau perkembangan rumah sakit owner ini terlibat langsung tapi kalau hal yang teknis ya, atau dia mau memperluas rumah sakit ya mau memperluas rumah sakit sementara kiri kanan belakang itu sudah rumah-rumah penduduk ya apa caranya ini rumah sakit perlu diperluas tapi kiri kanan belakang rumah sakit. Iki apa jenenge penduduk sih nggak gelem dodol apa namanya tanahnya nggak mau jago ya cukup perintah wis kirim uang supaya uangnya menjadi apa mau mau jual itu caranya. Sik sebentar. Ya.
Mohon maaf ya. Oke. Selanjutnya ya. Atau ada pertanyaan para mahasiswa terkait dengan ini, terkait dengan dari awal sampai ini tadi. Kalau ada langsung ya nanti ya, langsung apa disampaikan. Nah, selanjutnya apabila surplus ya, surplus mengurangi angkatan kerja dengan tidak mengganti para karyawan yang keluar, mengurangi angkatan kerja dengan tidak mengganti para karyawan yang keluar. Jadi ada yang pensiun, ya wes, gak ngerti mana, begitu. Terus jam kerjanya dikurangi. Perusahaan juga bisa menanggapi berkurangnya kebutuhan beban kerja dengan mengurangi jumlah total waktu kerja. Nah, ini juga kombinasi strategi yang bisa diterapkan oleh manajer. Tentunya itu juga tergantung dari kebijakan secara umum rumah sakit ya. Kalau kita kerja di rumah sakit, jadi apakah itu dimungkinkan? Karena biasanya swasta itu yang dipikirkan adalah memang kesulitan di dalam melakukan penghematan. Jadi setiap kebijakan yang mengandung pengeluaran keuangan itu eh, berpikir 1000 kali ya. Menambah SDM secara teori konsultan itu ngomong, tapi sebagai praktisi bisnis owner swasta ya itu ceritanya akan lain karena nambah SDM satu misalnya ya itu sudah sangat banyak. Kenapa? Kalau misalnya petugas rekam medik tambah SDM satu dengan kasih gaji 3 juta misalnya atau 4 juta setahun itu sudah 48 juta harus dikeluarkan untuk SDM. Kan begitu pertimbangannya. Penggajian itu tidak mudah hanya karena itu sebagai konsultan itu enak ya, ngomong tok begitu ya, konsultan itu ngomong tapi masalah buat keputusan itu adalah cerita yang berbeda karena itu biasanya lebih kaya eh, praktisi daripada konsultan gitu kan. Kenapa? Karena praktisi mempertimbangkan banyak hal, dia seorang petarung, dia pemberani, dia membuat keputusan. Dia bahkan bisa menerjang aturan-aturan yang ada. Kalau konsultan hanya memberitahu opsi-opsi yang bisa dipilih, kemudian praktisi yang memutuskan gitu. Ya. Nah, alternatif metode perencanaan SDM lain adalah ABK, ya, analisis beban kerja atau workload analysis. Terus perencanaan SDM juga bisa dipertimbangkan dengan menerapkan teori JILS. Kemudian ada lagi WSN, ya, analisis kebutuhan beban kerja nyata setiap kategori SDM atau workload indikator staff. Nah, untuk ABK ya itu nanti akan dijelaskan secara detail rinci di TM3 oleh Bu Salis ya. Jadi ABK ini adalah teknik perencanaan SDM yang digunakan untuk menghitung. Jadi ABK itu menghitung tenaga kerja berdasarkan beban kerja yang ada. ABK. Tujuannya apa? Tujuan ABK menghindari kekurangan SDM atau mungkin kelebihan. Karena kalau kekurangan, karyawannya jadi kerja terus nggak berhenti-berhenti, kelelahan, stres, sampai lembur-lembur, sehingga pulang lambat, teko omah, diperenguti bojone, akhirnya kan stresnya semakin besar. Terus gak kerasan pindah. Nah itu kan jadi kurang bagus untuk perusahaan kalau sampai karyawan pindah-pindah. Nah, sementara kalau kelebihan tenaga kerja, maka karyawan ini menjadi kurang kerja. Kerjanya jadi lambat. Kalau kerjanya lambat, maka kemampuan menyelesaikan pekerjaan menjadi lambat tentunya. Akan cenderung malas. Terus ada waktu-waktu kosong yang digunakan untuk hal-hal lain yang sebenarnya tidak produktif dan mengganggu fokus terhadap pekerjaan. Jadi WA, jadi belok video, jadi belok tontonan, gitu loh pasien jadi kurang bagus, itu kerja tapi kok guyonan, kok belok macam-macam. Jadi ABK itu tujuan utama supaya tidak kekurangan atau justru tidak kelebihan karena baik kekurangan maupun kelebihan itu bermasalah. Itu ya. Ini sering digunakan untuk penelitian. Untuk GILS ini lebih jarang ya, lebih jarang digunakan. Jadi GILS ini tujuannya memastikan efisiensi pekerjaan dengan mendistribusikan tugas secara proporsional sesuai tingkat kesulitan
dan kemampuan tenaga kerja. Jadi tugas-tugas pekerjaan secara proporsional sing angel itu disesuaikan diberikan kepada orang yang tepat. Terus jumlahnya sedemikian rupa sehingga dalam kerja satu shift yang sama itu rata antara orang satu dengan orang lain walaupun pekerjaannya berbeda-beda mungkin, tetapi load-nya itu relatif sama. Kalau yang lain selesai, maka yang lain dengan pekerjaan yang berbeda juga selesai. Jadi apa namanya? Apalagi kalau di suatu pabrik dengan pola pekerjaan yang sama, ya, yang rutin sama, itu gampang menerapkan teori Giles. Contoh, dalam pabrik manufaktur, pekerja dikelompokkan menjadi operator mesin, teknisi, dan supervisor. Ya. Operator mesin itu dengan teori Giles ini, operator misalnya 4 mesin itu setarakah dengan pekerjaan 2 supervisor atau satu supervisor yang membawai beberapa wilayah, gitu ya. Sehingga dengan Giles teori ini bisa ditemukan berbagai macam pekerjaan, tapi dengan load pekerjaan yang relatif merata antar satu orang satu dengan orang lain nggak ono pekerjaan, nggak ada yang nganggur banget dan nggak ada yang loadnya timpang gitu ya, dengan skills. Terus backload indikator staff need adalah pendekatan perencanaan tenaga kerja berbasis indikator beban kerja yang dikembangkan oleh WHO. Caranya gimana? Caranya secara umum menghitung kebutuhan tenaga kerja dengan mempertimbangkan beban kerja yang terukur, kemudian standar waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu, kemudian ditambah dengan faktor beban tambahan, misalnya cuti, lembur, dan sebagainya. Tujuannya menyediakan tenaga kerja yang optimal untuk layanan tertentu berdasarkan beban kerja yang contoh. Di puskesmas, WSN digunakan untuk menghitung berapa banyak dokter dan perawat yang dibutuhkan untuk melayani pasien dengan jumlah kunjungan rata-rata per hari. Ya. Nah, nanti baik workload, kemudian APK, maupun WSN, nanti ada topik tersendiri, ini di TM3 dan Oke, itu untuk terkait dengan materi ya. Selanjutnya, Kak, ada pertanyaan kan, mahasiswa? Ini ada chat ya. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri dulu ya. Ada pertanyaan kah, PCMK? Terus jangan lupa ada tugas praktek ya. Ini ada tugas praktek yang Anda perlu selesaikan. Nanti tolong PJMK bisa menanyakan ke Pak Zani. Gitu. Kebetulan ini Pak Zani harus jam 3 harus ada uji LTA ya. Jadi mohon maaf. Seharusnya saya ingin menjelaskan kasus prakteknya. Gitu. Tapi jam 3. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Selamat sore. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke.